Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi jangan lupa kita harus menjaga kesehatan di masa pandemi saat ini. Nah, hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Hadir Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah hadir Ibu. Bagus, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak silahkan kalian isi daftar hadir di link Google Form yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Siap, Baik, Bu. Oke. Baik Bu. Bagus. Nah, selanjutnya agar kegiatan kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah, marilah kita awali dengan membaca doa. Nah, kepada ketua kelas, tolong dipimpin baca doanya, Nak. Siap Bu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ketua kelas. Nah, jadi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu di semester 2. Nah, ini adalah semester terakhir kalian di SMA ini ya, anak-anak. Semoga kalian masih tetap semangat di penghujung pendidikan ini. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya dulu nih. Kalian ada yang masih ingat dengan materi kita di semester sebelumnya? Nurul izin jawab Bu. Iya, Nurul silahkan. Nurul ingat Bu, semester sebelumnya kita belajar menganalisis novel dan juga membuat surat lamaran kerja. Wah, betul, benar sekali Nurul, bagus ya. Jadi, kita masih mengingat apa yang kita pelajari di semester kemarin. Oke, lanjut. Ibu akan share screen. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan membedakan isi buku fiksi dan non-fiksi, lalu melakukan penilaian terhadap buku fiksi dan non-fiksi, serta menyusun laporan buku fiksi dan non-fiksi dengan penuh percaya diri dan pantang menyerah. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai, nah, oke. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, Ibu sudah menyiapkan beberapa buku. Nah, anak-anak, kalian boleh tebak ya, buku ini termasuk ke dalam buku fiksi atau non-fiksi. Nah, buku yang pertama, buku ini. Kelihatan? Bicara itu ada seninya. Nah, menurut anak-anak ini buku fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi, Bu. Oke. Lalu ada ini. Hujan Bulan Juni. Serpihan Sajak Puisi. Buku apa? Fiksi, Bu. Fiksi Bu. Oke. Lanjut, ini ada buku 20 kumpulan cerpen terbaik. Buku apa ini? Fiksi, Bu. Fiksi Bu. Oke. Nah, yang terakhir ada buku ini, Sirah Nabawiyah. Menurut kalian fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Non-fiksi Bu. Oke, wah ya Allah, udah benar semua ya anak-anak. Ternyata kalian sudah memahami tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Oke, jadi lanjut untuk semakin mempermudah dan meningkatkan pemahaman kita tentang buku fiksi dan non-fiksi, kita sekarang akan menonton video tentang materi tersebut. Oke, videonya akan Ibu putar. Nah, baik anak-anak, tadi di videonya sudah dibahas mengenai pengertian buku fiksi dan non-fiksi, lalu ada contoh, ciri-ciri, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Kenapa? Karena unsur-unsur inilah yang akan menjadi bahan untuk kita nanti menilai buku fiksi dan non-fiksi. Nah, yang pertama ada unsur intrinsik buku fiksi. Jadi unsur intrinsiknya itu terdiri dari tema,
alur, latar atau setting, penokohan, dan sudut pandang. Anak-anak pasti sudah mengerti ya tentang materi ini karena sudah sering kita bahas. Lalu ada unsur ekstrinsik fiksi, jadi ada bagian sampul buku, lalu ada rincian subbab buku, ada judul subbab, ada tema cerita, dan ada juga bahasa yang digunakan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur buku non fiksi. Jadi untuk buku non fiksi ini ada 10. Yang pertama ada cover buku, lalu ada prakata, kata pengantar, daftar isi, pengetahuan, lalu ada isi bukunya, lalu ada juga kumpulan, glosarium, daftar pustaka, dan indeks. Nah, kalau prakata itu ialah berisi ucapan dari sang penulis, misalnya ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Nah, kalau kata pengantar biasanya ditulis oleh tokoh tertentu yang terkenal atau juga biasanya dari setiap penerbit. Baik, Bu. Baik, sebelum kita lanjut ke penugasan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, ingin bertanya. Iya, kepada Nabila, silakan, Nak. Ya, terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai belum mengertinya dari contoh buku non-fiksi. Nah, itu, Bu, apa saja dari contoh buku non-fiksi selain yang disebutkan tadi? Terima kasih. Baik, bagus ya pertanyaannya dari Nabila. Jadi, tentang buku non-fiksi itu bisa dilihat, ini kelihatan kan? Ada jenis-jenis buku non-fiksi. Nah, yang pertama ada buku biografi. Ialah seperti yang sudah Ibu tunjukkan tadi, ada Sirah Nabawiyah, lalu tentang Hairil Tanjung. Lalu ada juga buku pendamping. Buku pendamping itu seperti buku di luar mata pelajaran. Misalnya kita pemerintah menerbitkan buku Bahasa Indonesia K13, maka ada buku pendampingnya, yaitu yang diterbitkan oleh penerbit lain. Lalu ada juga buku literatur, misalnya membahas bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga buku-buku motivasi, seperti yang saat ini sedang banyak sekali terbit di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, bagaimana Nabila, sudah paham? Sudah, Bu, terima kasih. Baik, oke. Nah, jadi kita lanjut ya. Setelah ini kita akan mengerjakan tugas, yaitu menilai buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, format tugasnya nanti akan Ibu jelaskan. Sebelumnya, kalian akan membentuk kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang. Misalnya, nomor urut pertama mengerjakan dengan nomor urut kedua, lalu nomor urut ketiga dengan nomor urut keempat, dan seterusnya. Nah, apakah sudah paham formatnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nah, adapun format penilaiannya seperti ini ya. Bentar. Nah, kalau buku fiksi kita akan menilai unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Sementara buku non-fiksi kita akan membuat resensi dengan format sebagai berikut. Nah, jadi anak-anak sekarang kalian silahkan mencari buku fiksi dan buku non-fiksi. Bisa kalian cari di rumah masing-masing, atau kalau tidak ada, kalian bisa mencari di internet. Lalu silakan kerjakan dengan kelompok kalian sesuai format yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu beri waktu selama 40 menit. Nah, anak-anak silakan dikerjakan ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Anak-anak bagaimana? Tugasnya sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah, bagus ya, tepat waktu. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian, siapa nih yang berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, kelompok siapa? Kelompok kami, Bu. Oke, kelompok Dinda ya? Bu. Kelompok Dinda dengan Rismania. Oke, silakan Dinda. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Trisnayalanda dengan rekan saya Rismania. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang penilaian buku fiksi dan non-fiksi. Wah, bagus ya Nak Dinda dengan Nak Risma. Hasil penilaian dan pemaparan mereka sudah sesuai format dan sudah memahami tampaknya ya.
Jadi semoga setelah ini yang lain juga semakin paham mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Oke anak-anak, berhubung waktu kita sudah hampir habis, untuk presentasinya akan kita cukupkan sampai Risma dan Dinda tadi saja ya. Terima kasih kepada anak-anak karena sudah menyimak dan mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan sangat baik. Nah, pekan depan kita akan belajar menafsirkan pandangan penulis dalam novel. Jadi, mulai sekarang kalian ibu tugaskan untuk membaca satu novel yang menurut kalian menarik. Lalu nanti akan kita ulas. Bagaimana? Siap? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, bagus. Semangat ya. Nah, terakhir Ibu ingin meminta kepada salah satu siswa nih, bisa tidak menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Syakira. Jadi yang bisa saya simpulkan, buku fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Imajinasi sendiri adalah daya olah pikir yang menghasilkan khayalan sehingga apa yang dituliskan oleh pengarangnya merupakan karya tulis yang bersifat imajinatif. Sedangkan buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Non-fiksi bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Syakira Anissa. Dari kesimpulannya tampaknya Syakira sangat memahami materi kita pada hari ini. Semoga yang lain juga paham ya. Nah, terakhir, karena tadi kita sudah memulai kelas dengan berdoa, maka kita juga akhiri dengan doa pula. Kepada Ketua Kelas, Aliyah Andina, silahkan dipimpin, Nak. Baik, Ibu, terima kasih. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Alia. Terima kasih juga anak-anak. Ibu sangat menghargai kalian yang mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Nah, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu akhiri ya. Baik, Bu. Baik, Bu.